Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratina Muhammadin. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Dedi Wahyudi MPD selaku pengampun mata kuliah Sejarah Indonesia yang saya hormati dan takdimi. Langsung saja, saya di sini akan membuat video wawancara atau interview kepada seorang guru yang mengajar sejarah Indonesia, tepatnya di kalangan untuk SMA atau yang lainnya, yaitu dengan tema pembelajaran sejarah di dalam kelas. Dan perkenalan dulu, yaitu nama saya Ahmad Fikri Akil, Prodi TFSA Tarbiyah IAIN Madura. Yaitu yang kedua akan perkenalan untuk guru saya, tepatnya guru saya yaitu Ibu Umi Kulsum, selaku guru saya di MA Al-Qadiri, yaitu mengajar dari kelas 1 dan kelas 2. Langsung saja untuk Ibu perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Kulsum SPDI, ngajar mata pelajaran bahasa sejarah Indonesia dari kelas 1 dan kelas 2. Baik, langsung saja Bu ya. Di MA Al-Qadiri. Sekaligus guru saya di MA Al-Qadiri, mulai dari MTS dan SMA. Baik, langsung saja Ibu ya. Apakah sudah efektif atau tidak pembelajaran sejarah Indonesia untuk di dalam kelas? Oke. Mengenai pelajaran bahasa Indonesia, efektif tidaknya itu kadang tergantung kepada kondisi dari siswa itu sendiri. Tapi sejauh ini selama saya ngajar di MA Al-Qadiri itu insya Allah pembelajaran sejarah Indonesia itu sudah dapat dikatakan efektif lah, seperti itu. Baik. Dan menggunakan metode seperti apa ya Pak? Metode yang sering, bukan yang sering ya, yang sering saya pakai itu adalah metode ceramah. Karena kenapa? Karena kan kalau sejarah Indonesia, kalau sejarah itu kan butuh yang namanya baca. Karena kan sejarah otomatis itu kan harus baca, harus banyak membaca dan juga hafalan. Karena memang sejarah itu kan kita harus mengingat siapa, kapan terjadinya. Intinya itu kan kalau kapan berarti itu berkenaan dengan waktu, tanggal, tempat dan yang lain-lainnya. Nama-nama tokohnya itu kan juga harus dihafal. Ya. Yang paling efektif memang kalau sejarah itu tadi banyak membaca dan menghafal. Ya. Itu yang sering digunakan. Ya. Berapa persenkah siswa yang mengerti dengan mudah menggunakan metode seperti Ibu yang mengajar? Ya. Oke. Sebenarnya kan metode yang paling efektif itu kan adalah ceramah. Ya. Ceramah. Karena bukan tidak menutup kemungkinan metode yang lain itu ada juga, tapi di sini saya sering memakai metode ceramah. Itu paling efektif buat saya karena dulu saya pernah memakai metode diskusi, metode ada lagi yang lainnya, itu kurang efektif. Ya, karena kenapa? Karena ini kan antara siswa satu dengan siswa yang lainnya itu kan memiliki kemampuan yang berbeda. Kemudian keinginan belajarnya pun berbeda. Kalau mereka yang punya niat
keinginan tinggi, otomatis dia akan mendengarkan, dia akan belajar dengan baik. Tapi kalau mereka yang kurang dikasih metode seperti itu, diskusi, kadang kan tidak jalan diskusinya. Kenapa? Karena keinginan mereka belajar kurang. Dan apalagi di sini kan MA Al-Qadiri ini kan ada di naungan pondok. Yang saya lihat itu selama saya ngajar di sini, memang anaknya itu kalau pondok itu biasanya pas kebetulan seumpamanya sejarah di pagi-pagi itu kadang ngantuk, seperti itu. Diskusi kadang anak-anak kalau tidak digertak, kalau tidak dikasih itu kan tidak jalan. Jadi harus mendengarkan. Lalu apakah metode itu tetap berhasil dan masih diterapkan di era pandemi ini, Bu? Jika ada metode pengganti, apakah itu? Oke. Apakah itu dapat? Sebenarnya di yayasan kita walaupun pandemi itu kan tidak libur, tetap masuk seperti biasa. Tapi di sini ya sama seperti hari-hari lainnya, tetap seperti itu. Karena saya itu bukan lebih suka mau memakai metode lain, seumpamanya pakai PowerPoint. Tapi di sini kan kita yayasan, tahu sendiri kan kamu kan, bahwasanya di sini kan fasilitasnya kurang, seperti itu. Apalagi kemudian ya ibu dalam masalah IT itu masih kurang, kan seperti itu. Jadi ibu ya seringlah kalau di kelas itu pakai metode ceramah, dan itu memang lebih efektif. Dan ada lagi, dan berapa persen pemahaman pada siswa di era pandemi ini? Soalnya kan kurang untuk pembelajaran atau belajar itu sangat, pandemi ini sangat tidak seperti sebelum-sebelumnya. Itu gimana? Ya kiranya karena memang pembelajarannya efektif seperti biasa, itu ya beberapa persen tetap sih ya berapa 75% lah seperti itu. Karena kan kita memang masuknya kan hanya pulangnya yang biasa pulang jam 1 dimajuin sedikit, itu pulangnya jam 12. Jadi tetap sama, tidak ada perubahan seperti itu. Dan apa saja faktor penghambatnya dalam menggunakan metode ini? Kalau faktor penghambat di dalam metode ceramah ya seperti tadi, mood siswa. Karena siswa kan kalau tidak mood, kalau malas kan otomatis dia tidak mendengarkan, kan seperti itu. Tapi kalau mood, dia itu aktif di dalam kelas, seperti itu. Dan untuk ini kan di kalangan pondok, ibu ya kan ngajar di kalangan pondok. Kalau rentangnya, kalau di pondok itu soalnya siswanya atau siswi itu sering-sering ngantuk. Ya. Itu gimana metodenya untuk cara atau menggertak siswa atau siswi? Oke, gini, saya tetap pakai metode ceramah, tapi gitu. Saya kan tidak monoton tidak monoton duduk di bangku guru. Saya jalan-jalan sambil jalan-jalan seperti itu. Jadi kalau ada siswa yang yang tidur, saya biasa kalau di kelas itu cubit. Jadi dicubit biar mereka bangun. Kemudian setelah saya ngajar, otomatis saya kasih umpan balik. Jadi ada pertanyaan. Kalau dia tidak bisa jawab, kenapa tidak bisa jawabnya? Karena tidak mendengarkan, otomatis saya cubit. Atau temennya yang saya nyuruh cubit. Karena biasanya gini, saya kan hari ini ngajar. Jadi minggu depannya itu kan ada yang namanya review, pengulangan, kan seperti itu kan. Jadi sebelum mata pelajaran selanjutnya itu dilanjutkan, saya otomatis mengulang mata pelajaran yang kemarin lah. Kalau tidak saya ada pertanyaan, kalau tidak bisa jawab ya tadi adik dikasih hukuman, tapi tidak berat-berat hukumannya, cuma cubit. Ada efek jerahnya ya. Biar motivasi mereka untuk belajar. Apakah pernah siswa-siswi diajak melihat situs sejarah yang ada di Indonesia langsung? Situs berkenaan dengan situs di sini selama saya ngajar masih belum. Ya, karena memang saya sadari di sini kan ada di naungan yayasan atau pesantren, sehingga kalau mau keluar dari sekolah otomatis kan harus ada
perizinan dulu, dan kemudian masih ngurus ini ngurus itu. Bukannya nggak pernah, saya pernah ngajak anak-anak itu untuk melihat situs langsung yang ada di daerah setempat. Kan kalau Pamekasan contohnya di sini ada kan wihara, itu kan sebagai salah satu contoh kan dari peninggalan zaman dahulu. Tapi anak-anaknya itu kurang minat. Itu pun saya jadwalkan setelah setelah mata pelajaran selesai atau semester selesai, saya ambil pada hari libur. Maksudnya pada saat libur kan anak-anak pondok itu pulang, tapi mereka itu kayaknya kurang antusias seperti itu. Mereka lebih suka jalan-jalan sendiri walaupun sudah direncanakan seperti itu. Tapi pernah, soalnya kan sejarah itu kan ada namanya Wali Songo juga kan ya, jadi pernah apa yang namanya ziarah wali. Jadi mereka itu juga tahu. Dan bagaimana tanggapan para siswa atau siswi ketika terjun seperti yang tadi Ibu jelaskan, seperti terjun ke ziarah wali, ke Wali Songo, langsung terhadap tempat situs itu, sejarah yang ada di Indonesia? Tanggapannya itu seperti apa? Ya tentunya kan mereka senang lah seperti itu. Karena tahu sejarah bahwasanya ini loh makamnya para wali kan seperti itu. Wali yang yang menyiarkan agama Islam pada saat itu. Jadi mereka tahu, tidak hanya sekedar belajar di sekolah, tapi tahu langsung tempatnya, makamnya kan seperti itu. Dan ada kali satu Ibu ya. Dan apakah para siswa sudah dapat menghafal tokoh pahlawan Revolusi Indonesia? Apakah sudah 20% atau yang sudah tahu ya? Atau 50% atau 70%? Apakah sudah hafal semuanya? Rata-rata untuk siswa dan siswinya. Kalau masalah tokoh-tokoh itu ya mungkinlah hanya beberapa saja tokoh yang terkenal saja. Seperti itu, contohnya seperti itu kemudian Sultan Hasanuddin kan seperti itu kan. Karena bisa jadi kan kayak Sultan Hasanuddin kan ada juga ceritanya kenapa beliau disebut sebagai ayam jantan di timur kan seperti itu. Cutnyadin, kemudian siapa itu? Gubernwati dan yang lain-lainnya. Baik, cuma sekian Ibu ya. Mohon maaf untuk mengganggu Ibu, dan saya banyak terima kasih atas untuk meluangkan waktu untuk menempuh tugas UAS saya, yaitu Makul Sejarah Bahasa Indonesia. Baik, terima kasih Bu ya. Ya, sama-sama. Kalau kalian mencintai sejarah, jangan lupa like dan subscribe. Mantap. Satu kata untuk yang menonton video ini, cita-cita persatuan Indonesia itu bukan omong kosong, tetapi benar-benar didukung oleh kekuatan yang timbul pada akar sejarah bangsa kita sendiri. Dan jangan sekali-kali kalian melupakan sejarah. Sekian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.